Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui perenungan yang saya akan bawakan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12. Sebelum kita melanjutkan untuk belajar dari buku 1 Korintus 12, mari kita berdoa memohon urapan kuasa Roh Kudus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada kami. Kiranya Engkau menolong kami, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, bagi saudara-saudara yang mempunyai Alkitab di rumah, bisa dibuka di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-12. Bunyinya ayat yang keempat demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kitab 1 Korintus ini, Rasul Paulus menuliskan bahwa ada di dalam jemaat itu berbagai-bagai karunia. Bahkan dia lebih lanjut menggambarkan berbagai karunia itu ada hubungannya dengan tubuh manusia. Makanya dikatakan di situ di ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalian banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, jadi dalam kita hidup berjemaah, kita digambarkan sebagai anggota tubuh. Kalau kita melihat tubuh kita ini terdiri dari mata, terdiri dari hidung, mulut, telinga, ada tangan, ada kaki. Dan ini semuanya penting. Dalam tubuh kita semuanya itu memegang peranan penting dalam tugasnya masing-masing. Tidak boleh ada satu anggota tubuh yang mengatakan bahwa yang paling penting dalam tubuh itu hanya tangan. Kalau hanya tangan, bagaimana manusia bisa berjalan? Atau tubuh ini yang terpenting adalah hidung. Kalau hanya hidung, bagaimana dengan yang lain? Untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi, antara yang satu dengan yang lain, antara tangan, kaki, mata, hidung, telinga, itu juga penting di dalam tubuh manusia, dalam tugasnya masing-masing. Dalam kehidupan kita berjemaat juga demikian. Bahwa ketika seseorang itu diberikan karunia, ya, ada rupa-rupa karunia, itu penting di dalam jemaat. Bayangkan kalau di jemaat itu karunianya hanya satu, mendengar semua, siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Atau karunianya berkhotbah semua mau khotbah, siapa yang mendengarkan. Jadi itulah sebabnya antara yang satu dengan yang lain saling mendukung untuk pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan Tuhan. Ada yang karunianya menjadi diakon ataupun menjadi diakones. Ada yang mempunyai karunia untuk acara gereja. Ada yang punya karunia untuk berkhotbah. Ada yang punya karunia untuk mengajar. Yang tujuannya ini semua saudara-saudara adalah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh katakan di dalam jemaat yang terpenting itu pekerjaannya adalah berkhotbah. Tidak juga. Ya, kita punya karunia masing-masing. Mari kita gunakan karunia yang sudah Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gereja akan maju bila mana gereja menggunakan karunia-karunia tersebut untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.